Oh, udah sempat ngata-ngatain telepon-teleponan. saya Oh, segala kayak gimana macam, tuh kata-katanya? penipu segala macam. Oh iya. Kata saya nipu apa? Loncat lah langsung lari ke musang yang kecil, langsung ke leher ya, matilah kan. Apa namanya penipu lu, apa sih? Ntar anak lu jadi penipu juga, mau jatuhin ini kita malah kan. ini pakai faktor alam ya. Jumpa kembali bersama saya Dian. Kita kembali lagi di Jalan Tengah. Semua masalah ada jalan tengahnya. Kali ini gue nggak sendiri. Di sini ada ditemenin pasti dari XYZ Law Firm. Di sini dengan Mas Wahyudin dan Mbak siapa Mbak? Desti. Oke, Mbak Desti, boleh perkenalkan dulu Mbak Desti ini sebagai siapa? Saya istrinya Mas Romi. Rumah Musang Abah Husin. Oke, jadi buat yang belum tahu, jadi Rumah Musang Abah Husin itu kemarin kalau kalian pada nonton episode 1 itu di Chief Pot, itu kemarin kasusnya adalah ada komentar-komentar hate speech gitu yang menyerang Rumah Musang Abah Husin gitu. Nah, ini kan sebenarnya nanti kita tanya ini kepada Bang Wahyudin, ini kira-kira kasusnya bisa dibilang apakah pencemaran nama baik, ataukah ada hate speech aja, atau ini bisa dipolisikan atau segala macam, kita nanti bahas ya gitu. Jadi kasusnya itu gimana sih Mbak? Kronologi awalnya dulu. Kalau ini mah kemarin saya kan scroll gitu ya di YouTube kan, iseng nonton lagi. Pas nggak taunya sebelum kejadian emang ada yang nelpon chat saya kayak gitu. Nah, chatnya kayak gimana? Ngechat saya. Ini ya salah satu kumpulannya ya? Boleh saya lihat? Boleh. Ya ini emang mantan karyawan sih jatuhnya. Oh, ini diduga adalah mantan karyawan. Nanti akan ditayangin ya. Nanti akan ditampilin di sini ininya, chatnya. Ini kalau saya baca, nomornya tidak dikenal. Cuman temennya itu yang ngechat. Jadi gimana? Dari diduga mantan karyawan atau temennya mantan karyawan? Dia nyuruh yang mantan karyawan saya, nyuruh temennya yang ngechat. Oh, ini berdasarkan apa? Sebentar, daripada ini nanti takutnya salah nih, ada Bang Wahyudin juga nanti. Ini kan Mbak tahu kalau ini adalah temennya, itu diduganya karena apa? Karena yang masalah abis event kan, emang belum, karena udah pada sebenarnya udah pada selesaiin sih. Oh, sebelumnya memang ada masalah? Enggak masalah. Oke, emang udah ngomong kan. Dia juga keluar dari rumah saya. Nggak baik-baik, maksudnya asal pergi aja. Oh, mantan karyawan ini tinggal dulu di Rumah Musang Abah Husin, tinggalnya di sana. Yang perempuan yang ngechat saya perempuan. Oh, yang ngechat perempuan. Taunya dari kalau ini perempuan? Dia nelpon saya. Oh, udah sempat ngata-ngatain saya. Oh, kayak gimana tuh kata-katanya? Penipu segala macam. Oh iya. Kata saya nipu apa? Kata saya kalau nipu saya udah kaya dong. Benar. Oh, ini sebentar. Tadi kan ngomongin event tuh. Itu event maksudnya gimana? Event musang sih sebenarnya. Oh, jadi memang showcasein musangnya gitu. Jadi kemarin tuh ada kejadian musang. Kan musang udah dibeli. Oke. Ini musang ini udah dibeli dari Rumah Musang Abah Husin. Emang itu ada kejadian tuh musang yang gede. Yang pernah tampil di Chief Pot juga ya? Atau bukan? Yang segede gitu? Iya, apa sih namanya? Binturong itu bukan? Gatot itu nggak sengaja dia lepas dari tangan karyawan saya kan, emang lagi dipegang. Loncat lah, lagi ada yang orang itu yang megang musang-musang kecil kan. Loncat lah langsung lari ke musang yang kecil, langsung ke leher ya, matilah kan. Oh, sampai mati gitu. Kan. Mau nggak mau saya gantiin dong. Iya, punya orang tuh gara-gara Gatot itu nyekek lehernya gitu seolah-olah. Jadi musang sama musang ya, tapi ya bukan orang kan. Bukan. Oke. Dari kejadian itu kan, saya mengalami kerugian istilahnya. Sampai berapa itu kerugiannya kalau boleh tahu? Saya orangnya mau nggak mau 2.300.000 kan. 2.300.000? Iya. Sebesar apa musangnya yang mati? Kecil, musang baby kayak yang pandangan. Iya. Oh, sekecil ini ya, gitu. Oh, oke. Kecil lah. Itu 2.300.000. Mozaik dia. Oh, mozaik gitu. Oke. Kejadian kan saya namanya musibah kan nggak tahu kan. Iya, benar.
Cuman Akhirnya kan ganti tuh. kayak misalnya makan, rokok semua udah tanggung sama kita. Ya kan, transport segala macem. Nah cuman dia kayak menuntut balik, kayak haknya banget. Padahal kita udah ngasih, ini separuh dulu ya. Pasti kita yang ngomong sih suami saya. Jadi si yang diduga ini pernah bantuin event, tapi terus fee-nya dibayar setengah dulu gitu. Iya, karena kan emang kesalahan. Satu musang mati ada 3. Yang kedua musang jualan semua mas. Saya rugi berapa juta, ya kan. Yang kedua tuh pandan biasa 2, ya kan. Itu udah minimal 1 juta. Terus sama yang mozaik 2.300.000 daun. Kerugian berapa? Lumayan itu ya. Iya, makanya berapa saya juta itu? bukannya saya suami saya nggak ini, kita juga hitung-hitungan transport segala macem. Ya dia terima beresnya doang kan. Kita juga nggak mikirin, maksudnya apa sih gaji orang sih, ngapain sih kita tahan-tahan. Itu kan hak orang kan. Kalau dibilang penipu nih Mas Wahyudin, tadi kalau kita dengar ceritanya, kalau memang kronologinya begitu, ini kan kita belum tahu nih dari sisi lawannya gimana ya, kita ambillah dari sisi ini. Tapi kalau dengan kondisi kayak itu bisa dibilang penipu gak sih? Enggak, dia jadi ngarang asal ngomong penipu itu dia nuduh kita kan emang ada istilahnya bisnis sama salah satu anggota lah. Anggota dewan lah. Sangka kita dia nuduh kita nipu anggota dewan. Sedangkan anggota dewan itu arahnya. Sedangkan anggota dewan itu sama kita baik-baik aja. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang dia masih istilahnya kan naruh musang di kita. Atau karena mungkin kenal anggota dewannya lewat nih orang? Enggak, malah dia tuh baru di kita tuh cuma baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Belum, istilahnya belum tahu apa-apa lah. Jadi dia bilang kata penipu ini tanpa ada dasar apa-apa dong? Iya, tanpa dasar dia tahu masalah kitanya. Tapi itu ada di chat yang YouTube itu ada ya? Atau ada di belakang mas. Di belakang ya? Sorry. Ini saya bacain ya. Komennya adalah bukan punya dia itu, punya orang anggota DPR. Iya. Tapi kasihan dia ditipu juga, dia cuma numpang taruh musang aja kok ngakunya punya sendiri barang. Woi, utang lubrek. Ada utang. Oh, ini utang yang tadi yang baru dibayar setengah tadi. Kan itu kan minimal bukan utang kan jatuhnya. Mungkin dia ngiranya juga utang kali kalau dia pikir mah. Oh, tapi memang sampai sekarang sih udah dia udah dibereskan sih sama si Romi itu udah pada dikasih. Kalau Bang Wahyudin, kalau dengan kasus kayak gini nih, ini bisa dibilang pencemaran nama baik nggak? Dari yang tadi kita bacain ya, Isis ya. Itu kalau ini sih saya baru ngeduga itu dia yang komen, cuman yang satunya kan udah dihapus tuh sama dia. Satu lagi ada mas kitanya. Ada ya, maaf. Oh ini ya. Jadi kalau melihat ini ya, kalau satu lagi ini dia pencemaran nama baik ya, terkait dia di media sosial itu kan emang rentan juga. Iya. Rentan hilang. Bisa dan batas waktunya pun cepat. Hanya 6 bulan kadaluarsanya. Semenjak si korban mengetahui. Semenjak chat itu ya. Kalau kita lihat dari sini, dari screen capture, ini pada saat itu ya. Kemudian ketika kalau kita mengklaim itu bahwasanya ada indikasi pencemaran menyerang pribadi orang, harus jelas identitas yang diserang siapa harus jelas. Kalau semisal gini Bang, ini kan orang bisa jadi nih pakai akun abal-abal gitu. Apakah bisa kita tuntut juga? Lah kalau akal itu kan lagi-lagi yang untuk membuktikan itu dari pihak digital forensik nanti. Siapa pemilik akunnya kan gitu. Makanya tadi saya bilang rentannya pada kasus media sosial itu artinya dia bisa seenaknya menghapus. Kalau cepat-cepatan iya kan. Mungkin kalau yang teman-teman tahu tuh kan kalau hanya orang-orang yang punya kuasa yang kuat bisa ngelaporin gitu. Tapi untuk yang ibaratnya yang rakyat kecil ini kalau juga dikatakan apalagi kan ini pasti mempengaruhi kan Mbak ya untuk bisnisnya kan. Jadi orang jadi mikir lagi ini beneran atau enggak gitu. Apakah kita juga bisa melawan itu? Karena kan gitu? Bunyi yang dulunya itu kan dikatakan undang-undang ini ITE itu dulu pasal karet. Yang sekarang sudah dirubah. Dulunya kan pasal 27 ayat 3 itu yang sekarang sudah dirubah jadi 27A. Yang bunyinya tuh bisa kita pahami. Setiap orang dengan sengaja
menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud suatu hal tersebut diketahui umum. Nah, ini umum Oh, nih. ini kan berarti sosial media nih, Ya, ketahui umum nih. Ah, benar. Udah gitu dalam bentuk ngechat apa? juga dia kan. Dalam bentuk informasi elektronika melalui sistem elektronika. Oh, kalau yang sifatnya pribadi kayak gini, ini kan ada beberapa Iya, WhatsApp nih, Bang. ngechat. Cuman kalau yang pribadi itu masuk pasal 29 itu Oh, itu udah beda pasal beda lagi. Itu Oke. langsung pribadi itu kan intinya di dalam pasal itu setiap langsung mengirimkan langsung ke korbannya dengan ancaman kekerasan atau ancaman menakut-nakutin. Di situ poin pasal 29. Ini kalau saya baca nih ya, Bang, saya bacain ya. Mana Sherlock? Gua mau ke kerjaan Romi gua mau bikin Romi dipecat. Ini bahkan ada sampai kalau gitu bisa dilaporin nggak? Romi pecat tuh Romi itu apa? adalah suaminya Mbak Suami Desti saya. tadi. Ya, itu bisa masuk ranah ya pengancaman menakut-nakuti. Oh, itu masuk ya? Masuk kayak gini. Bahkan Nanti kalau ada samperin pasal apa? yang akan membeberkan sesuatu beda pasal lagi. Oke. Contohnya ancaman akan membuka rahasia nih. Nah, gitu. Itu beda lagi nanti pasalnya. Oh, itu bisa dilaporin Beda juga. lagi. Pasalnya apa ya, Bang, gitu? Itu pasal kalau nggak salah itu pasalnya untuk membuka ini ya. Oke. Rahasia untuk gitu. membuka kerahasiaan itu pasal Kan bisa jadi dia ngirim foto atau apa ya kita misalnya gitu terus kalau lu putus sama gua ini nih gua sebar nih fotonya kayak gitu itu kan. pasal 27B-nya. Oh, sekitar gitu ya. Oke, 27B. Oke. Nah, buat yang teman-teman nih ibaratnya dengan kasus yang sama kayak gitu. Itu berarti yang harus dilakukan pertama apa? Misalnya kayak Mbak Desti nih, beliau ini kalau nggak salah ya Mbak, sorry koreksi aku kalau salah, Mbak Desti ini udah sempat ngelaporin ke polisi dengan pengaduan pencemaran nama baik dengan data-datanya adalah ini gitu. Jadi dikiranya dia menipu bahwa ini musang miliknya anggota DPR gitu, terus dia aku terus masuk ke konten dari One Zone TV gitu-gitu segala macam. Itu gimana caranya? Apakah yang dilakukan Mbak Desti sudah benar atau memang harusnya seperti apa? Sudah ada melaporkan. Kalau saya sih nggak tahu itu sama suami sih kemarin dia udah mau coba ngelaporin kan kata saya bilang nggak usah biarin aja namanya mungkin dia istilahnya ya sirik ya kan kita kan ini aja lah Tapi dampaknya berasa nggak Pak setelah itu? ada aja sih maksudnya banyak maksudnya saya Karena ini kan saya kalau kita- keselnya pas dia nelfon ya Pak ini bobo anak saya Oh gimana? Oh pas anak telepon saya, itu ya? Kalimatnya gimana? apa namanya lu penipu lu apa sih ntar anak lu jadi penipu juga saya nggak terima dong gitu. Oh. Ngapain bobo anak saya kata saya gitu kan Ini karena orang udah emosi kali ya? iya udah emosi gitu terus saya nggak asal-asalan tuh. terimanya dan dia pas komen itu kan ada anak saya kan anak saya kan bisa baca kan Iya. anak saya sampai ngomong emang kita penipu Mi ya, sampai ngomong kayak gitu kan Oh untuk yang belum tahu anaknya Mbak Desti ini umur berapa Mbak? umur mau 9 tahun 9 tahun. Itu ada di kontennya di Chiefpot juga udah ya? bisa baca dia Udah bisa baca ya? udah ngerti maksudnya bacanya apa-apa kok kita dikata penipu sih gini kan pasti nanya dong sedangkan dia kan juga kasihan maksudnya kalau temennya nonton ya kan Tapi kemarin pas pada saat udah ke polisi, itu feedback dari polisinya bilang gimana? saya belum tahu sih si suami saya yang sono Tapi sampai sekarang belum ada tindakan selanjutnya apa ini gitu. belum ini saya bilang udah nggak usah saya emang maksudnya nggak mau manjangin karena saya nggak mau ini juga karena kan banyak urusan juga kan kerjaan juga mepet sama kerjaan dia juga takutnya waktunya nggak ada Karena ini kan Bang Rom ini juga sibuk dengan beternak ya? Beternak satu musang. ternak satu dia kerja juga kan Oh kerja juga. kerja juga dia sibuk Oh pantesan tadi ada kata-kata kalau mau ke tempat kerjaannya Bang Rom ya gitu, tempat mau kerjaannya dia. biar dipecat gitu. Oke. dia bukan hanya sekedar peternak maksudnya ada kerjaannya jadi nggak bisa ngurusin begitu panjang lah urusan kayak gini sebenarnya Oh ini ada urusan utang piutang juga ya? Ya gue butuh banget soalnya berapa bukan dulu ke utang gitu. itu yang dia nagih itunya kayak utang gitu Jadi ya kalau itu lagi utang awalnya gimana dijanjikan atau gimana sih nanti kalau event ini berhasil gitu gimana? kan emang dia bilang udah dibayar nih pada setengah-setengah kan Ini yang bayar siapa?
si Romi kan. Suami saya nggak tahu. karena nih orang ikut eventnya Bang Romi, Bang Imajuddin. Jadi ikutnya terus mereka Cuma dapat yang fee recet, lah istilahnya iya, gitu. yang recet itu perempuan itu sih sebenarnya. Dapat fee setengah gitu. Sorry, aku coba mau cari titik temunya dulu nih. Dengan yang tadi urusan fee sama yang urusan nyekek musang, itu apakah sama? Apanya? Ini takutnya pada bingung. Tadi kan ada urusan musangnya lompat ke musang yang kecil, Itu kemudian musangnya mati. lompat kan digigit kan? Iya. Iya kan. Nah, dari situ kan kita kan kerugian kan. Ini yang Mbak gantinya ke siapa? Gantinya ke yang customer. Oh, musang kecil ini milik customer. Udah milik customer. Terus itu milik customer mati. Dia ini lagi, jadi kita kan mau nggak mau balikin duit. Oke, karena dia udah bayar terus musangnya jadi kan mati. kita hitung-hitungan kerugian juga ya mas. Sebab awalnya kenapa nih musang gede itu bisa lompat ke situ tadi gimana? Ya, karena lagi digendong. Mau gimana sih event kan? Iya, mau dikeluarin, mau dikeluarin semua. Yang lagi gendong musang yang besar siapa? Ya itu mantan pada yang kerja. Oh, ini yang diduga ini. Oh, dia lagi gendong yang gede. Terus customernya pegang yang kecil atau gimana? Enggak, customernya lagi nggak ada. Itu orang lain jadi. Di event. Di Ini buat yang event. belum paham ya. Jadi di sebuah event ada musang kecil. Di situ kan itu musang masih rame-rame nih gitu kondisinya. Dia kayaknya panik. Nah, yang jagain siang diduga lagi menyerang Mbak ini, yang lagi jaga booth, bukan? Ya, nggak tahu saya antara cewek atau cowok. Oh ya, pokoknya kondisinya begitu nih. Ya. Tiba-tiba musang ini nyerang nih, ada yang mati gitu kan. Nah, sedangkan jadi Mbak sedang mempermasalahkan adalah kan ada musang mati nih pas saat lu sedang dinas, anggaplah gitu. Iya. Ini kan ada kerugian Iya, gitu. ada kerugian. Jadi untuk membayar fee-mu ada boleh dong. Kan ini gara-gara lu nih gua rugi. Gitu kan, gara-gara lu gua ada rugi juga. Berarti nggak Boleh nggak nyalain gua? namanya musibah. Iya, namanya musibah. Oke, gitu. Berarti sebenarnya mau etikat untuk membayarnya ada. Soalnya di sini kalau dibaca nanti ini ya biar ada ini. Pas ditanya gimana udah tanggal 5 gitu. Belum ada, gua lagi coba minjem ke kantor gua lang, pasti gua bayar. Sebenarnya etikat untuk membayarnya kepada orang ini tuh ada gitu. Saya suruh ke rumah semuanya. Pada Si nggak yang mau. diduga ini. Malah saya bukannya apa-apa ya, dia datang baik-baik, harusnya pergi baik-baik walaupun ya entah dia kesel apa gimana. Kita kan nggak tahu namanya sifat orang kan beda-beda. Cuman istilahnya ninggalin rumah gitu aja, nggak bilang nggak apa. Dia 2 bulan di rumahnya Mbak itu. Iya 2 bulan di rumah. Kalau gitu gimana Bang? Jadi kan Ini platformnya apa sih? Platformnya YouTube. Jadi memang ada di One Zone TV juga, yang namanya Chief Pot. Ada sudah diposting, itu postingan pertama kan? Pertama banget tiba-tiba ada yang lagi komen begitu. Kalau dari Mbak langsung menganggap itu ada menduga adalah orang ini nih gitu, karena sinergi korelasinya sama dengan yang ada di beberapa WhatsApp. Ini nomornya pun beda-beda Bang. Iya. Untuk nomornya pun beda-beda. Jadi kayaknya emang ada indikasi untuk Mengelabui. ininya tuh dengan nomor yang beda-beda gitu. Ini tuh gue butuh banget soalnya berapa. Nah ini kalau ke galangnya langsung bahasanya ini agak sopan. Jadi dia nagih duitnya, mungkin yang fee tadi setengah itu gitu kan segala macam. Tapi di platform lain dia menyerang dengan kata-kata penipu. Nih ya, gaya-gayaan bikin bisnis tapi Itu di mana itu? Ini di WhatsApp pribadi langsung menyerang. Langsung menyerang. Tapi di WhatsApp pribadi tuh udah tersimpan nggak nomornya? Nomor yang nyerang. Nomor-nomor yang nyerang ini. belum simpan. Belum simpan. Dia tidak nyebutkan siapa. Nyebut. Jadi dia pakai nomor baru gitu. Sepertinya ya, dia sepertinya menggunakan nomor baru Dia memang bilang untuk ini kan nomor temennya. Saya pas gini Ini yang bahaya kalau gini. Jadi kalau kan di dunia media sosial kalau kejahatan ini yang berbuat akunnya, nomor itu yang kejar. iya. Di belakangnya enggak. Itu Takutnya itu. dia kan Jadi gini, kita katanya telusurin ini ya. temennya Jadi kan. Ya, coba, mekanisme penjeratan di undang-undang elektronik itu salah satunya kan ada saksi, pelaporan, harus ada saksinya. Yang menyaksikan benar itu kan menjustis orang untuk tercemar namanya, harus ada siapa yang saksinya dan benar-benar jelas nyerang seseorang. Orangnya harus jelas. Kalau enggak itu malah berbalik karena sesuai dengan pasal 45-nya ayat 5-nya itu berbalik. Oh, bisa gitu, Bang. Ketika ketentuan pasal 45 ayat 4-nya tidak bisa dibuktikan, ya kan? Itu akan menjadi fitnah Kalau ini dan akan dia dituntut emang balik dengan nelpon. pasal lebih tinggi.
Kalau ini emang dia nelpon. Nomor yang ini. Temennya ngajakin ribut segala macem. Nah itu yang nggak ada buktinya juga, soalnya kan telepon ya bang. Telepon kan, emang saya, namanya udah emosi, saya juga ngeladenin kan, ngajakin ribut. Terus makin sama saya bilang, ngapain ngajakin ribut ke dia ya kan, nggak ada untungnya, dia juga nggak ada masalah sama kita. Kata saya, yang masalah bukan situ, kata saya gitu. Udah dari situ itu temennya yang ininya mah, terus nggak lama si itunya telepon saya ngomong kan, kalau emang ini ke rumah saya aja, kan tahu udah kan emang pindah kan nih di Sherlock, nggak ke rumah. Kalau kita mah memang istilahnya mau dirembukin biar nggak ada salah paham, ya kan, biar dia ke rumah, kita ngobrol istilahnya gimana jalannya baiknya gimana. Kalau emang dia nggak terima apa gimana, oh boleh lu bawa musang ya kan, tapi ada surat materai mau saya, soalnya harga musang sama iniannya kan jauh beda kan. Itu mau saya kayak gitu. Nah, ini cuman bentar, biar kita dapat dari pandangan hukumnya juga nih Mbak. Lumayan kompleks ya kan. Jadi gini, namanya pidana atau efek pidana apapun ya, itu berarti kan ketika orang melakukan pidana menyerang pada orang, ada gak efek? Contohnya ini kan breeding terhadap penjualan. Iya, penjualan. Ada penurunan. Ada. Karena di pasal berikutnya itu kan menyatakan kalau pemberitaan bohong yang berpengaruh terhadap penjualan transaksi elektronik itu secara materi itu ada pasal tersendiri. Ada. Makanya efek dari itu ada. Nah, cuman lagi-lagi nih untuk mendefinisikan identitas jelas dari penyerangnya ini, ya kan, itu harus detail dan menyebutkan orang yang dituduh nanti melakukan. Takutnya malah bisa berbalik juga nih. Karena kalau tidak jelas dan tidak bisa membuktikan, ada lapor balik namanya. Pasalnya lebih tinggi, ancamannya lebih tinggi daripada pencemaran nama baik pokoknya. Oh, pencemaran nama baik itu berapa? Ini, kalau yang dahulu itu pasal yang lamanya sebelum perubahan itu 4 tahun. 4 tahun untuk pencemaran nama baik. Untuk yang telah direvisi nomor 1 2024 itu juga jadi 2 tahun. Tapi yang lapor balik jadi 4 tahun. Oh gitu, kalau dia memang merasa tidak ibaratnya tidak melakukan itu tapi malah dituduh, dia anggaplah yang nomor inilah gitu, merasa bahwa bukan gua itu gitu. Misalnya anggaplah ini ada satu nama gitu dan yang nyerang ini ternyata bukan dia bisa nyerang balik. Lapor balik. Karena dulu kan kalau yang 27 ayat 3 itu kan dulu bisa sebut pasal karet karena tidak ada batasan. Semua orang bisa melaporkan, bahkan sekarang? Badan hukum. Sampai sekarang atau? Sampai sekarang itu sudah dibatasi. Oh, sudah dibatasi. Dengan pasal 5 ayat 5-nya itu dibatasin. Itu batasnya segimana sih Bang? Artinya dibatasi gini, bahwa pasal 27A yang 545 ayat 4-nya itu merupakan tindakan aduan. Delik aduan yang tidak dapat diteruskan atau tidak dituntut bila tidak ada pelapor atau korban yang mengadu, bukan oleh badan hukum. Itu pasalnya bunyinya seperti itu. Jadi badan hukum nggak bisa melaporkan. Iya benar-benar. Karena makanya di sini dibatasi hanya individu yang melaporkan delik aduan, makanya itu. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Badan hukum pun bisa melaporkan. Dulu semua orang bisa nih. Karena kan tidak ada batasan ya. Penyerangan gitu-gitu. Dulu kan bunyinya apa? Dengan sengaja dan ini kan yang distribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diakses transfer elektronik dengan memiliki muatan penghinaan dan pencemaran baik itu. Dulu kan poinnya seperti itu. Dulu bisa. Gitu. Tidak ada batasan pasal berikutnya. Ini delik aduan. Kalau ini sudah tegas sekarang delik aduan. Kalau misalnya Bang hanya sekedar kata-kata ini yang tadi aku maksud indikatornya itu sejauh apakah misalnya penipu lu gitu. Nah, ini apakah bisa dituntut dia kalau dari mana kamu bilang saya penipu? Ibaratnya gitu. Kan dia ngomong juga nggak ada data atau kecuali nggak ada data saya bisa laporin. Saya mau itu dia masuknya ke platform mana? Umum atau grup? Nah, grup ada batas tuh. Grup tuh bukan umum loh. Grup tuh kan terbatas.
Karena komunitas grup itu terbatas. Itu nggak masuk kategori diketahui umum. Umum ini berarti ada berapa banyak? Ya artinya kayak tadi bilang YouTube, Facebook. YouTube itu udah platform umum itu. Oh di situ Semua orang bisa. kan yang Tapi lihat. akun itu pun harus valid juga. Oh, Banyak Kalaupun akun tidak bodong, valid, kan? kalaupun tidak bodong, minimal ada beberapa saksi. oh. Iya, susahnya gitu. Dia bisa jadi kan memang akun bodong itu. Soalnya saya lihat dia baru bikin sehari Langsung yang hilang. itu, sehari yang itu. Karena banyak nomor-nomor yang untuk seperti itu didaftarkan tanpa nama sendiri ada tuh yang jadi yang untuk masa aktifnya. Iya. Dan Info. sekarang Iya, kan jadi banyak. tidak terdata namanya. Nah, itu untuk melaporkan itu susah karena kan harus ada identitas jelas. Akun itu Sebenarnya ada balik. celah ya untuk Ada ini celah. ya. Sebenarnya sih dari kejadian itu dia agak takut juga, ya kan? Taunya takut dari? Dari WhatsApp sih. Biasanya kan dia nyerang nih, Iya, ya kan? oke, Nyerang ngatain segala macam. Udah kan. mulai Udah mulai sekarang. nggak berani. Oh setelah di sini kan ada bilang nih bang, sorry aku potong. Hati-hati Anda komen sembarangan, ada undang-undang ITE bilang nipu puluhan juta kalau orang nggak salah bakalan diciduk nih. Gitu. Iya. Ini apakah beneran bisa diciduk sama polisi? Ya, Karena tadi saya kan ngomong lagi kayak polisi gitu kan akan emang melacak, ada undang-undangnya kan. melacak itu benar akunnya. Semisal akun ini tidak ditemukan. Ya itu jadi kendala. Iya, susahnya gitu. Oh. Makanya tadi gini, ketika akun itu benar ya kan, kemudian diteruskan. Si ibunya teruskan pada nomor yang lama. Contohnya gini. Saya menduga itu si A. Heeh. Ibu klarifikasi dengan nomor, saya ada nomornya loh. Nah, percakapan berpindah dong dari sana. Itu menjadi bukti pembanding. Oh. Bukti itu baru pendukung bisa. untuk yang chat yang di YouTube atau di WA gitu atau di kemudian wah ini sesuai karena sudah dibalas di sini. Berarti ini membenarkan poin yang di dalam itu. Oh. Nah, itu artinya apa ya? Ketika ada kelemahan-kelemahan itu seperti tadi ini akun-akun bodong. Ketika si ibunya menduga, oh si A, langsung klarifikasi nomor. Mungkin kan nomor udah di-set tuh. Iya. Langsung serang, maksudnya langsung dikonfirmasi, dibalas. Nah, itu menjadi bukti pendukung. Karena itu akan karena dengan adanya akun-akun bodong itu memberikan kesusahan penyidik segala macam, pelapor juga akan mandek. Oh, Makanya tadi itulah harus kenapa punya mungkin bukti pendukung. alasannya belum diteruskan nih oleh Iya. penyidik karena mungkin ada beberapa data Harus ada yang bukti pendukung. Saya Sampai gini. juga nggak mau nerusin karena kan buat apaan sih maksudnya? kalau semisal nih yang lagi diduga nih misalnya nonton itu kan dia pasti juga di satu sisi pasti dia akan takut karena udah dibilang ini lu bisa diaduin apa segala macam mungkin apakah memang iya bang kalau memang ini kita terusin dengan fakta-fakta yang tadi bang Wahyudin bilang kecuali ada saksi apa segala bisa ditemukan oleh Mbak Desti ini bisa dilaporin tetap Ditemukan dari mananya? misalnya oh ini nomornya ternyata udah ketemu nih. Kalau Ada yang bisa membuktikan Tapi bahwa gini, ini ada nomor dari pembuktian secara digital ini emang harus perlu pembanding lain-lain. Contohnya saksi. Kecuali kita neken dia. Nah, dia akuin, bener nggak di sana? Berarti ini pembukti pendukung menguatkan sana. Ada video apa Karena itu segala termasuk macam akunnya kan. akun bodong, maka harus diperkuat dengan kalau yang di sini kan valid nih, nama dia terdaftar ada dan menjawab dan mengklarifikasi benar itu loh. Iya. Saya yang komen ya tuh. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa pemberitaan yang disampaikan di situ harus jelas juga, menyebut siapa orangnya harus. Oh, Itu. oke. Iya, Ini ribet dengan kan. siapa Karena kan itunya harus dijawab. Walaupun itu yang di netizen yang lainnya pun masih menduga-duga ini siapa, ini Iya. siapa masih kan belum jelas. Harus jelas. Karena ini takutnya buat malah bisa jadi salah arti juga ya untuk semua orang bahwa baru dikatain apa bisa dilaporin. Ternyata Dan dugaan ini dilaporkan diteruskan, tidak terbukti bisa malah bisa diaduin balik, dilempar makanya balik dan saya itu bilang nggak usah udah ntar juga dia sendiri yang jatuh istilahnya kan dia mau ngejatuhin nih. Mau jatuhin ini kita malah kan. ini pakai faktor alam ya gitu. Tapi kalau dari Mbak Desti sudah beretikat baik ya sudahlah. Iya. Selama bisa kekeluargaan ya sudah gitu kan. Maksudnya dia pun juga kayaknya udah ini yang takut gitu. Wah apa ketemu kita juga malu gitu. Karena juga dari Bang Romi sendiri ada indikasi ada etikat untuk membayar utangnya juga. Etikat baiknya gitu. kita udah ketemu ngobrolin. Mungkin yang aku pengen bahas adalah ini untuk catatan buat teman-teman yang nonton juga gitu bahwa nonton Jalan Tengah dapat solusi nih gitu. Takutnya mereka juga di posisi yang sama dengan Mbak Desti makanya gitu. tadi saya sampaikan sebelum kita menyerang orang atau melaporkan kan melihat ke kita dulu
aman nggak? Contohnya tadi sampaikan, ini musang, saya sampaikan kan itu hewan ya. Iya. Ini nggak masuk peternak loh. Di dalam undang-undang itu nggak masuk ternak. Oh iya. Oh. Yang masuk ternak itu sesuai dengan KUHP, hukum acara pidananya 101 itu namanya binatang ternak itu kayak sapi, Oh kerbau. iya, dia Jadi kalau masuknya bukan ternak sih emang. di situ terjemahnya 2, hewan pemamah, mamah biak dan hewan berkuku. Oh Tunggal. gitu. Mamalia. Kayak sapi, kuda segala macam. Ya sejenis anjing segala macam bukan ternak. Makanya di dalam hukum pidananya pencurian ternak itu kalau pencurian musang nggak masuk kategori pencurian pemberatan. Oke. Mungkin gini kalau Maksudnya pencurian 362-nya. dituduh dia apa penipu ya, apa penipu gitu. Iya. Mungkin karena kita apa sih sama anggota dewan mungkin dikira kita nganuin duit gede. Istilahnya kan Anuin kita tuh, oh ini maksudnya ada bisnis uang besar di situ. Padahal mah kita bukannya bisnis kayak gimana. Oh emang sebenarnya gimana sih? Emang suruh Enggak, peliharain atau iya, emang dia tuh udah percaya banget sama si Romi ini, udah percaya banget buat ngurusin. Oh karena Bang musang-musangnya. Romi untuk menangani seekor musang, seekor musang ini emang jago lah ya, bisa dibilang itu. Iya, enggak ibaratnya. juga banget sih, cuman Iya. istilahnya udah dia dari awalnya sama dia nih. Ya mungkin ngiranya orang-orang ya kayak dia kan baru kenal nih kan. Dia nggak tahu. Udah gitu dia belum pernah ketemu sama nih yang dia tuduhin. Belum pernah ketemu dia. Makanya kata saya mohon nipu gimana kalau nipu Lagian gimana? kalau bisa dibilang kalau memang dibilang dikata nipu, kan apakah Bang Romi juga mengakui kalau itu musangnya dia pada saat konten itu gitu? Enggak kan emang ini hanya menjelaskan tentang musang ini adalah musang Edukasi. binturong ya edukasi. Memang sifatnya edukasi dan beliau tidak Walaupun menjelaskan. yang punyanya anggap aja musang sendiri ya, kita kan juga tahu kan. Istilahnya Iya. kalau musang yang mana, musang kita yang mana. Oh. Ya itu emang dititipin akan lebih secure itu Bang, kayak pet shop gitu ibaratnya gitu. kayak loh. pet shop lah. Pet shop itu mereka kan diurusinya bener nih gitu. Jadi kalau dia mau suruh balik ke kandang rumahnya sendiri, jadi kalau dibilang penipu ya bisa memang gue bukan penipu ini sebagai Abah Husainnya ya bisa bilang gue bukan penipu. Tapi kalau lu ngatain menipu, gue pengen ngaduin mungkin kan gitu. Yang tadi kita balik lagi ke awal ya. Iya, gitu. kalau dia nuduh penipu kan kenapa dia nggak melapor? Kan lo gitu. Dia yang nuduh menipu. Iya. Kenapa saudara tidak melapor? Iya, benar. Kan gitu. Karena kan dia juga lebih pinter kan daripada Iya. kita. Kan penipuan itu juga ada batas ya, mana tipirik dan mana penipuan berat. Oh itu bedanya apa Bang? Bedanya gini, kalau itu udah distandarin nama peraturan Mahkamah Agung Permanya, Perma 12 tahun 2012, Perma 2 tahun 2015 itu membatasi nilai nominalnya Oke. 2,5 juta Itu masuk bawah itu kategori tipiring. tipiring. Oke. Hanya ancaman 3 bulan. 3 bulan. Lebih dari itu, Dan lebih itu dari pun itu. hakimnya pun nanti hakim tunggal harus pemeriksaannya. Oh. Karena pemeriksaannya cepat juga, 3 bulan. Oke. Nah, gitu. Itu tipiring. Jadi kalau memang Kerugian rasa di bawah 2,5 juta gitu. 2,5 juta. Ancamannya 3 bulan. Itu pembatasan itu tuh udah permanya. Misalnya ada yang mau ngaduin ke Abah Husain, harusnya Kerugiannya dia aja yang cuma ngadu. 200 atau 500 juta itu masuk ke tipiring. Tipiring ya? Iya. Oke. Atau masuk 1 juta tipiring. Buat teman-teman ini juga informasi kalau memang ada yang ngerasa ditipu, bisa dilaporin begitu dengan ancamannya tadi ya minimal kerugiannya di bawah 2,5 juta ya Bang. Kemudian di bawah 3 bulan gitu. Jadi emang bisa dilaporin gitu. Nah, itu dengan caranya gimana Bang? Buat teman-teman nih biar saya tahu kalau ada kasusnya tadi kita bahas tentang ITE apa segala macam pelaporannya apakah langsung datang ke polisi? Jadi kalau sekarang kan polisian udah punya aplikasi. Itu online juga bisa. Oke, langsung dari sana. Aplikasi elektronik ya. Iya. Pengaduan, Dumas, pengaduan masyarakat. Oh, pengaduan masyarakat. Di Edumas. Jadi bisa secara online, bisa nanti kalau dokumen elektronik, informasi elektronik kan didokumentasikan dulu bisa dikirim gitu kan. Oh. Tapi lagi-lagi ketika mau melaporkan harus siapkan saksinya siapa, dokumen ribet emang. siapa, harus detail. Kemudian semua laporan itu harus detail. Yang mau dilaporkan siapa, unsur dia ke kitanya apa yang masuk pidana kan itu terpenuhi enggak? Iya. Karena di Undang-Undang Elektronik yang baru itu jelas apabila tidak terbukti gitu kan, akan menjadi fitnah dan pidana 4 tahun. Jadi backfire tuh Dan ibaratnya. ancaman dendanya tuh 750 juta. Oh iya, kalau ya oh gitu.
Nah ini ya mungkin buat teman-teman mungkin udah tahu nih ada gambaran. Oh ternyata nggak segampang itu guys untuk melaporkan Cuman di IT apa segala undang-undang macam. elektronika ini tuh banyak apa ya namanya dispensa juga, karena ada yang menyatakan tidak di poin berikutnya ada ini tidak bisa dipidana kalau untuk kepentingan umum. Seperti misalnya. Nah, kepentingan umum itu biasanya kan demo-demo. Heeh. Nah itu memberitakan demo-demo itu untuk kepentingan umum atau mengenai pemerintah itu kan hak asasi. Hak asasi itu diberitakan itu enggak masuk. Yang penting tidak menyerang ini pemberitaan gitu. Jadi menyerangnya pemerintah dalam demi kepentingan umum. Demi kepentingan umum. Seperti juga masuk yang kan ada asusila juga tuh. Iya. Ya kan? Kan kayak poli ya kan, poli pantai segala macam itu kan secara ini kan menampakkan memunculkan ya kan. Tapi itu kan itu untuk kepentingan umum, olahraga. Nah, itu jadi tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Kemudian ada poin berikutnya, tidak bisa dipidana nih pencemaran karena apa? Karena dilakukan terpaksa dan membela diri. Itu kita bisa pahami tuh terpaksa seperti apa mungkin. Kalau yang di konten-konten sekarang mau ada pakai baju mini-mini, tapi itu buat kepentingan umum juga. Nomor satu bangsa katanya begitu. Ya udah deh, kalau dari Mbak Desti ini kan udah jelas nih, dari Bang Wahyudin udah ngasih penjelasan ini. Kalau dari Mbak Desti sendiri masih mau mengajukan atau kira-kira ya sudahlah atau gitu? Ya kalau saya mau biarin aja. Gitu ya, gitu. Karena nggak mau mengumpulkan data-data sesuai yang Pak Wahyudin tadi sebutin itu. Harus cari data dulu. Iya, itu dia. Siapa. Karena kan cuman batas waktunya kan 6 bulan. 6 bulan, Mbak. Ini kalau Mbak nggak mengambil untuk diteruskan, ini akan ibaratnya expired nih gitu. 6 bulan masa, gitu. Iya. Itu gimana? kalau saya sih udah biarin. Kalau suami sih udah biarin dia biar kapok. Saya nggak mau ribet. Ini pakai hukum Tuhan ya. Saya nggak mau ribet orangnya, maksudnya kan dia sibuk, ya kan, sibuk istilahnya kerja lah, nggak ngurusin ginian juga, maksudnya. Saya bilang kayak gitu. Ya, semoga juga untuk yang diduga ini gitu bisa datanglah ke Bang Romi, ambillah jalan tengahnya, solusi terbaiknya lah. apa gitu. Karena kalau ngelihat dari itikadnya ini hanya pakai emosi Bang Wahyudin. Setuju nggak? Ini kan cuma hanya karena emosi keluarlah kata-kata yang nggak berdasar itu tadi. Sedangkan hati-hati juga dengan kata-kata tidak berdasar bisa dijadikan bukti gitu. Dokumen-dokumen apa segala macamnya bisa dijadikan bukti gitu. Jadi mungkin jalan tengahnya kali ini adalah berdamai salah secara kekeluargaan, atur emosinya. Kemudian kalau memang bisa diselesaikan dengan baik-baik, selesaikan dengan baik-baik. Ya, artinya gini, dia melakukan itu kan ada kemungkinan ada yang tidak enak. Nah itu perlunya klarifikasi, ketemu. Iya. Ketemu. Saya udah ajakin ketemu, dianya. Apa hal yang dijanjikan tidak terpenuhi atau gimana? Iya. Kemarin kan kayak udah sekedar dia sambil ngambil musang, adalah musang satu tuh kan. Dari rumah Mbak Usai nih. Diambil. Oke. Diambil sama dia. Oh kok bisa diambil? Berarti dia bisa datang ke rumah dong? Jual atau gimana? Enggak. Jadi ini kan baru lahiran nih, ada di rumah temennya, cuman. Ini rumah temannya siapa? Rumah temennya si Romi. Oh, Bang Romi, oke. Diminta kan, tuh haknya dia kata dia. Oh, diminta. Oke, udah. Tapi ini dia masih nuntut lagi gitu, maksudnya nuntut embel-embel Apakah lagi. di setiap ibaratnya kalau tadi kita bisa bilang transaksi ini buat gua gitu. Apakah itu ada hitam di atas putih, Mbak? Nggak ada salahnya dia. Kalau gitu gimana, Bang? Nggak ada. Apakah misalnya tadi dia kan masih merasa dirugikan, terus dia ya udah aku ambil musangnya satu gitu, ambil musangnya satu, tapi apakah ini bisa dibilang transaksi? Ambil satu gitu. Ambil satu, berarti kan Chat sih ada. kalau ini bukti chat, berarti kan ini kan bisa dibilang musang ini ada nilainya, gitu, bisa ada nilai dengan adopt. Kita bilang adopt ini kan ada nilai sekian. Apakah perlu hitam di atas putih juga bahwa berarti sudah Jadi berkurang kalau- tanggung? Pengennya sih kayak kalau gitu, saya sih jadi gini. biar kelar gitu. Nggak bisa kan. Jangan pernah menyelesaikan masalah tidak tanpa bukti, harus pakai bukti tertulis minimal atau cara gitu. Karena itu ada indikasi orang kan bisa juga, oh belum pernah ngasih, nggak ada bukti gitu. Menagih lagi ya, tagih lagi, makanya semua tindakan yang ada kaitannya dengan hukum minimal harus didokumentasikan, harus ada utang dan seperti Ada sih bukti chat lah. Dia ngambil segala macam, video juga ada. Oh, oke. Berarti di situ kan ada nilai yang harus disepakati bersama gitu loh. Mungkin ada nilai yang disepakati bersama, tanda tangan hitam di atas putih, mungkin di atas materai ya, Bang. Itu sebagai bukti bahwa
tanggung jawab dari Bang Romi yang tadinya dibilang mungkin Iya. fee-nya itu berkurang, fee-nya baru dibayar berapa, mungkin bisa terus menambal itu, ibaratnya itu bisa nutupin akhirnya nanti utangnya lunas kan begitu. Istilahnya. Berarti sebenarnya jalan tengahnya udah ketemu nih gitu. Jadi memang Dianya aja yang nggak mau ketemu, maksudnya kita istilahnya ya udah, kalau nggak dia yang ke rumah, kita yang ke rumah. ke rumahnya siapa nih? Ke rumah dia. Oh gitu. Tapi dia nggak mau. Gitu. Tapi tahu rumahnya. Ya tahu. Cuman ya dianya nggak mau ya percuma. Oke, ya udah mungkin itu aja ya. Itu buat teman-teman juga kalau memang bingung soal asusi TE atau bisa dibilang penipuan apa segala macam. Tadi yang Bang Wahyudin bilang memang semuanya harus ada dokumentasinya gitu. Dengan apa aja tadi Bang? Maaf. Ya minimal kan kalau itu kan harus jelas. Ya bukti screenshotnya ada juga. Kalau buktikan kalau memang itu kategori rekamannya harus ada juga. Itu namanya informasi elektronik ya. Di dokumen elektronik itu udah sah diatur di undang-undangnya, diatur sebagai bukti yang sah. Tapi harus ada itu screenshotnya mencantumkan gitu kan, bahwa itu bukti yang ada pencemarannya. Tapi harus jelas. Kemudian ya kan? ada Jangan saksi. abu-abu ya kan. Kemudian saksi. Kalau ketika ada rekaman apa gitu kan, saksinya harus siapa yang melihat di situ. Minimal kan di situ andaikan ini kan ada pertemanan juga kan yang kenal. Contohnya kita ada mencantumkan foto si ibu nih, di-upload di situ dengan keterangan ini loh ini PA, itu bahaya. Itu bukti. Bukti juga termasuk. Itu screenshot bisa jadi bukti. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Desti, terima kasih Bang Wahyudin. Semua masalah ada jalan tengahnya. Bye.